nggak semua anak bisa paham loh dengan apa yang diterangkan gurunya. Mhm. Ini juga ya pelajaran untuk orang tua ya, bahwa sesungguhnya menjadi seorang guru itu tidak mudah gitu. Memang beda sekali ya kurikulum saat ini dengan kurikulum saya SD zaman dulu ya, zaman kita, tapi juga mendidik memanusiakan manusia gitu. Orang tua yang misalnya menjadi ibu rumah tangga sambil bekerja itu tantangannya lebih luar biasa lagi mungkin. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Liberty Pratama di Guru Kreatif. Tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Sedap. Pasti pada kangen kan? Ini Kangen segmen ya? lama banget kita Ya, nggak. udah lama ya kita Lama kita nggak nggak taping bagian kayak Mas gini. Mae tayang sendiri sekarang nih, nggak mau ngajak-ngajak saya. Ganti-gantian biar nggak bosen nih Mas dan Mbak Guru. Tampil Mas Angga. sendiri dia Nanti Mas Angga juga sekarang. harus kita ajak ya. Oke, apa kabar Mas Guru dan Mbak Guru di rumah? Mas Mae apa kabar? Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat. Alhamdulillah kondisi mulai terlihat Lebih baik. membaik, tapi Amin. jangan kendor ya. Mas Guru dan Mbak Guru di rumah tetap waspada. Betul. Ya, kita syukuri apa yang terjadi sekarang, tapi tetap waspada, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa Jangan lupa vaksin. Nah, Saya udah 2 kali. wah, saya juga 2 kali. Ya, oke. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi di jam istirahat Mas Sama Mae. siapa nih Mas Angga? Nah, kita ini kan udah daring udah hampir 2 tahun kemarin. Iya. Terus sekarang mau menuju ke PTM terbatas gitu ya. Ini ada orang tua yang mau menceritakan keluh kesahnya. Waduh, iya. Dan sedikit harapan, tapi ini hati-hati Mas Mae nih. Hah? Ini Ibu Bayangkari ternyata. Udah. Kita nggak boleh sembarangan Kita ngomong harus nih. Wah, Kayak seragam lagi katanya hari ini. Ya salam. Ya, jadi kebetulan ada orang tua yang kita dapat informasi ya di DM, di direct message saya gitu ya. Ini ada orang tua yang minta dibahas nih tentang keluh kesahnya ngajarin Anaknya. anak di rumah gitu. Wah, menarik gitu. Iya. Dan ternyata Ibu Bayangkari. Apalagi itu. Oke, kita langsung sapa aja ya. Ini udah ada di line Zoom kita. Zoom kita ya. Halo Halo. Mbak Nia. Oh, siang Mas Maen, siang Mas Angga. Apa kabar Mbak Nia? Luar biasa. Mbak Nia Kabar ini baik tentunya ya Mas. Ibu Bayangkari. Iya. Oke, Siap. Oke. Mbak Nia, kita langsung aja nih. Mbak Nia punya anak kelas berapa Mbak Nia? Kelas 5 SD, yang satunya masih PAUD. Kelas Ada 5 dua anak SD. laki-laki. Yang satu kelas 5 SD, satu PAUD. Dua-duanya online dong ya sekolahnya ya. Nah, Oke, jadi selama 2 tahun pandemi full daring 2 anak nih Mas Mae. Makanya SD kelas 5 dan Lalu PAUD. penugasan atau webinar dari Penugasan instansi. dari instansi gitu ya. Nah, oke, menurut Mbak Nia, peran guru anaknya Mbak Nia nih selama pandemi menjalankan proses pembelajaran daring nih, apakah sudah bahasanya, memudahkan orang tua atau memang Akhirnya kita yang harus kerja seolah-olah keras. bebannya nih diberikan Ditindakan. semua ke Mbak Nia nih sebagai orang tua nih selama 2 tahun ini ya. kayaknya sih itu lebih condong ke opsi yang kedua. Oke. Jadi bebannya dilempar ke orang tua gitu. Iya, Karena iya. seperti kita belum, nggak semua anak bisa paham loh dengan apa yang diterangkan gurunya. Mm-mm. Apalagi dengan ini, terkadang Zoom itu ada kendala kan, Iya. gitu. Dan anak-anak masih belum, fokusnya tuh belum seperti kita mungkin Mas Angga, Mas Mahen ya. Fokus mereka belum seperti kita, gitu. Yang kalau dijelasin sedikit langsung paham itu belum. Jadi harus ujung-ujungnya saya lagi, Mama ini gimana sih? Kan tadi kamu udah dijelasin, nggak ngerti. Saya ulang lagi, di flashback lagi. Intinya betul-betul di orang tua kan. Iya. Yang lebih memberatkan saya itu adalah cut off. Ya. Mungkin kalau nggak ada, tidak terlalu berat ya. Misalnya dia nggak ngerti, saya jelasin dulu. Mungkin nanti ba'da asyar malam setelah suami saya kerjakan gitu kan. Ini nggak bisa cut off gitu. Misalnya sampai jam 1 siang. Lewat dari jam 1 siang itu dianggap tidak mengumpulkan. Nah, ini yang luar biasa. agak berat sekali. Jadi gitu, ada cut off. beban deadline-nya ada di ibunya jadinya ya. Jadi pandemi ini benar-benar satu ujian juga sih. Iya, Dan memang iya. satu ini juga ya pelajaran untuk orang tua ya, bahwa sesungguhnya menjadi seorang guru itu tidak mudah gitu. Terkadang kita apa-apa selalu kita beban pada pihak sekolah, kepada walas gitu ya. Karena kita merasa
ketika anak kita di sekolah atau edukasinya itu merupakan dia punya andil besar lah atau tanggung jawab untuk mendidik anak kita. Tapi sebetulnya tidak juga gitu. Itu berat sekali ternyata. Apalagi di kelas itu mereka menghadapi tidak hanya satu anak. Ya. Mungkin minimal 30 siswa dengan dipegang oleh satu orang guru. Karena kita aja cukup megang satu anak aja ya, 2 aja itu udah repotnya itu luar biasa. Sementara 10 itu karakternya anak, ada yang dijelasin menyimak, ada yang dijelasin dia nyoret-nyoret, ada yang dijelasin dia sama temennya. Banyak sekali karakter anak-anak di sekolah. Otomatis itu pun mungkin menjadi satu kendala atau menjadi satu beban moral buat guru kali ya gitu. Mungkin dia main kasar otomatis nggak bisa, ada HAM di sana karena dia adalah pendidik. Kemudian dia juga harus bisa mengontrol emosinya gitu, karena itu anak orang. Kembali lagi, kalau dia sampai lepas kendali, orang tuanya bertindak nggak terima dong. Betul. Sementara kadang ada anak yang dibilangannya tuh susah banget gitu loh, nyimak nggak mau. Saya sendiri begitu ngajarin anak saya, ternyata saya sampai pernah berantem loh sama anak gara-gara saya ngajarin dia matematika. Sampai suami saya pulang kerja, saya disidang sama suami saya. Udahlah, karena saya ngajarin anak saya tuh udah berjam-jam sampai berbusa dengan dari pelan, sedang, kasar. Begitu saya tanya lagi, dia masih 10% mungkin yang masuk ke otaknya. Begitu saya tes, salah. Betul. Karena gini kali ya Mbak Nia. Maksudnya kalau di rumah nih, terus sama orang tua sendiri, jadi anaknya itu ngerasa kayak ya udahlah nyantai aja gitu. Jadi nggak kurang serius. Jadi gitu nggak serius. ya. Sebenarnya bukan anaknya males atau lama nyerapnya sebenarnya, tapi karena di rumah sama orang tua sendiri gitu. Jadi dan itu juga dirasakan saya terutama gitu, dan orang beberapa teman yang cerita gitu ya. Jadi memang nggak bisa nih kalau orang tuanya. Kita cuma bisa jadi pengkontrol ya kalau semua beban ngajar dikasih ke orang tua, ya memang kasihan orang tuanya. Nah, oke. Tapi sekarang sudah mengarah ke PTM ya, Mbak Nia, anaknya? Tatap muka? Alhamdulillah. Ya, sudah hampir 1 minggu ya, 1 minggu lebih. Ini saya udah PTM Mas, di sekolah anak saya alhamdulillah. Kalau dulu kan duduknya berdua nih. Kalau sekarang 1, di lengkap meja 1, baru ada 1 lagi gitu. Jadi paling yang masuk kelas itu 10 orang. Gitu. Dan daringnya udah nggak ada? Daringnya udah nggak ada berarti? Berarti daringnya udah dihapuskan. Oke. Sampai di les anak saya juga udah buka juga. Nanti saya juga jam 2 ini mau ada les juga. Les anak-anak saya. Anak les juga. Pokoknya seru banget deh kalau jadi ternyata jadi orang tua itu luar biasa sekali Mas Angga ya, jauh sekali. Iya, jadi sebenarnya karena mungkin sedikit informasi ya buat Mas dan Mbak Guru. Mbak Nia ini punya background pendidikan. Jadi memang sarjana pendidikan nih Mas dan Mbak Guru. Saya cuma bayangin nih Mas Angga dan Mbak Nia. Yang kita yang punya background sarjana pendidikan saja dapat itu challenging. Mata kuliah dasar kependidikan ya. Challenging banget, apalagi yang nggak punya background pendidikan. Dan mungkin ibaratnya kalau pernah dulu ada narasumber yang ngomong gurunya itu memang nggak semua orang punya. Pasti akan sangat challenging dan mungkin Mbak Nia juga merasakan ini berat karena tahu ilmu pendidikannya. Itu dia. Iya, atau mungkin karena nggak tahu jadi cuek-cuek aja gitu kalau untuk lain gitu kan. Yang sebenarnya yang korban ini kan, bener nggak Mbak Nia, setuju nggak sama saya? Korban ini sebenarnya ya siswa sebetulnya. Yang mungkin sedikit mendapat isi kompetensi gitu, betul? Setuju nggak Mbak Nia? Betul, karena itu tadi yang dikatakan Mas Mahen ya. Ya ini orang tua yang ada background basic pendidikan saja itu masih keteter gitu. Ini bagaimana orang tua yang, mohon maaf ya, misalnya memang basicnya itu bukan dari pendidikan seperti itu kan misalnya, atau orang tua yang misalnya menjadi ibu rumah tangga sambil bekerja, itu tantangannya lebih luar biasa lagi mungkin ya, karena harus dengan membagi waktu antara pekerjaan, anak, luar biasa sekali pokoknya. Karena saya pribadi ibu rumah tangga murni yang hanya mungkin kegiatan-kegiatan sosial ya yang tidak terlalu mengikat, itu sudah cukup sangat melelahkan gitu. Bagaimana dengan yang ibu rumah tangga yang dia punya sambil bekerja, itu tentunya lebih luar biasa kembali, itu lebih sekali tanggung jawabnya itu.
Seperti itu kurang lebihnya ya Mas. Selama daring Mbak Nia, tugas atau aktivitas belajar apa yang paling menyengsarakan ya Mbak Nia ingat nih? Pasti ada ya. Mungkin ke bahasa Arab. Jadi pas tugas bahasa Arab nih menyengsarakan ya Mbak Nia ya. Saya harus membuat kalimat. Anak saya ditugaskan untuk membuat kalimat dengan bahasa Arab. Aduh. Kemudian buat seperti wacana ya, seperti mengarang dengan kemampuan bahasa yang masih sangat minim. Bahasa Inggris susah, bahasa Arab jauh lebih susah. Karena itu luar biasa sekali, Mbak. Jadi akhirnya sekarang saya tertarik untuk belajar bahasa Arab. Karena saya malu ketika anak saya bertanya, saya nggak bisa mendampingi, saya bingung. Lah, Mama gimana? Gitu, Mama aja nggak ngerti, gimana Mas? Gitu kan, gimana anak saya? Itu buat saya, gimana? Akhir saya sampai googling bahasa Arab. Sementara kalau di googling itu kacau balau ya bahasa Arab karena masih belum tertata dengan baik ya gitu. Yeah. Kemudian bahasa Arab menurut saya yang paling berat karena background saya juga bukan sekolah agama dulu, sekolah umum. Jadi agak terasa ya lumayan membebani lah seperti itu. Karena yang bikin beban itu sebenarnya ini Mas Mai, yang seperti diskusi kita ketika ada video viral ibu-ibu marah-marah sama gurunya. Karena informasi yang diberikan selama Zoom atau sesi online itu tidak mencakup semua hal yang menjadi kompetensi dasar, sehingga yang diujikan atau yang ditugaskan itu infonya nggak ada. Ibaratnya dikasihnya satu mili, tapi tugasnya 1 liter. Dan kita orang tua dituntut untuk mencari referensi sendiri gitu ya Mbak Nia ya. Betul. Jadi kendalanya memang sangat luar biasa. Ya setuju sekali sih dengan statementnya Mas Mahen ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya, ada masukan hanya dalam hitungan mili, sementara kita harus dibebankan tugas itu liter. Iya. Volumenya udah liter. Sedangkan kalau di kelas dengan waktu yang banyak, guru kan bisa menceritakan semua hal sampai inti-inti materinya gitu. Kalau di daring kan ya sekedar cerita aja gitu. Betul. Yang belum tentu semua hal disimak sama siswanya. Ini Mbak Nia makanya jadi pusing. Harus ngikut dengerin penjelasan gurunya, jadi sekolah juga. Kalau yang PAUD gimana Mbak Nia? Daring juga atau gimana? Kalau yang PAUD itu daring tapi masih masuk. Masih ada mas tatap mukanya ya, masih ada PTM-nya, cuma paling seminggu 2 kali. Seperti itu. Kalau PAUD sih tidak terlalu bermasalah ya, karena pelajaran masih bisa lah ya, masih bisa saya atasi dengan baik. Ini yang udah mulai kelas 5 dengan Kurtila saat ini memang beda sekali ya, kurikulum saat ini dengan kurikulum saya SD zaman dulu ya, zaman kita ya, itu udah berbeda. Sampai suami saya pun pernah gitu kan, kadang suami juga ikut turun tangan juga tuh ngajarin anak. Dia bahwa materi anak SD zaman sekarang itu jauh berbeda dengan materi SD kita zaman dulu. Kalau dulu kita itu hanya sebatas calistung ya, itu aja udah oke. Sekarang itu udah dituntut mengenai knowledge. Jadi anak kita itu udah harus banyak pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki. Itu saya dulu menemukan seperti penokohan dan lain sebagainya itu SMP kelas 1. Itu 1 SMP saya baru paham. Ini SD kelas 5 gitu. Udah mulai belajar seperti itu. Belum yang IPA-nya, yang lain sebagainya. Matematikanya juga. Wow, tingkat derajatnya itu berbeda sekali udah. Jadi butuh orang tua zaman sekarang itu dituntut menjadi seorang ibu yang profesional. Jadi tidak hanya dia sekedar ibu rumah tangga, tapi memang harus betul-betul bisa mendampingi anak gitu. Nah, memang di sini juga meminta partisipasi ya kepada guru-guru semua tentunya, karena memang tidak semua wali murid itu memiliki basic pendidikan. Kemudian dari waktunya juga ada yang memang mereka harus bekerja mungkin ya, atau apalah gitu, ada kegiatan lainnya. Tentu ini harus jadi pertimbangan juga ya para guru-guru juga ya, ketika memberikan tugas pada anak, terutama pada saat kita ada pandemi seperti ini atau dalam kondisi daring seperti itu. Iya, betul. Saya tertarik sama kata-katanya Mbak Nia nih Mas Angga, ibu rumah tangga yang profesional. Iya, betul. Siapa bilang ibu rumah tangga itu bukan profesi profesional? Profesi yang profesional. Bener. Justru berat loh jadi ibu rumah tangga itu. Semua hal harus dikerjakan.
peran sebagai orang tua, peran Ya. sebagai pekerja atau organisasi dan sebagainya, suami, sebagai tambah. istri, guru. Tambah guru segala. Dan Memang tadi harus profesional. iya, menjadi seorang ibu sekarang sudah berbeda. Dan mungkin juga peran seorang ayah bisa sangat membantu. Dan akhirnya kemampuan kita dalam mengadop atau mengejar ketertinggalan melalui teknologi juga menjadi satu solusi mungkin ya. Betul. Nah kalau di organisasi Mbak Nia sendiri nih yang ibu-ibu Bayangkari nih ya, ada nggak sih isu itu di organisasi? Nih kita ribet nih, kita bikin lah misalkan ya sharing atau webinar soal menjadi guru di rumah misalkan. Ada nggak sih tindak lanjut ke arah situ secara organisasi Mbak Nia? Kalau secara resminya nggak ada ya, tapi terkadang kalau lagi kalau obrolan-obrolan kita pribadi itu ada. Jadi sangat kan gitu, daring itu sangat melelahkan. Kayak misalnya gini ya Mas, kayak saya tuh mau webinar itu kan tentunya saya harus menggunakan atribut atau seragam saya kan, dan 1 jam sebelum saya melakukan webinar saya sudah harus standby. Nah 1 jam untuk ibu rumah tangga itu sangat berarti loh Mas, karena itu saya bisa untuk menyiapkan makan anak-anak atau kopi anak-anak saya dulu atau ngerjain PR saya. Wah itu sebenarnya kendalanya luar biasa. Itu kadang ibu-ibu curhat. Kadang sampai untuk webinar itu ditunjuk sama pimpinan. Karena kalau nggak ditunjuk pimpinan itu main iri-irian gitu. Oh masa saya lagi gitu. Akhirnya pimpinan yang nunjuk. Irinya nih bukan karena nggak ditunjuk ya. Kenapa gue terus gitu ya. Katanya webinar capek gitu, harus ready seperti ini 1 jam sebelum webinar siap kita udah harus ready seperti ini. Sementara jadi ibu itu kadang anak, mama tolong dong susu, mama tolong suapin, atau mama antar ke warung dong beli ini, atau kerjain PR, atau pengen ke kamar mandi. Ngerjain tugas lagi. Makanya Anda mas-mas guru di rumah ya, ingat istri Anda susah tuh di rumah ya. jangan anggap istri-istri Anda tidak bekerja di rumah ya. Luar biasa. Tidak kira kita ya khususnya kita nih mewakili pria laki-laki gitu Bapak-bapak ya. Semangat ya kita membantu istri-istri kita ya, luar biasa. Oke, terakhir Mbak Nia, harapan Mbak Nia nih untuk pembelajaran terutama anak-anak kita di sekolah untuk proses kegiatan belajar mengajar yang sekarang mengarah ke arah yang PTM gitu ya, walaupun masih terbatas. Harapan terakhirnya Mbak Nia seperti apa untuk guru-guru terutama Mbak Nia, silakan. Kembali lagi ya, saya kepingin guru-guru itu lebih profesional juga ya. Jadi menganggap bahwa profesi dia sebagai guru itu tidak hanya mentransfer ilmu ya, tapi juga mendidik, memanusiakan manusia gitu. Karena ya seperti itu tadi, saya yakin ketika mereka mengajarkan mata pelajaran terhadap anak, ada satu beban moral yang manusiawi ya. Lagi dia misalnya di rumah juga dia sebagai orang tua juga, kemudian dia harus mengajar 30 anaknya di sekolah dengan karakter yang berbeda. Tentunya kesabaran dia sebagai seorang guru di situ diuji. Nah, terkadang banyak guru yang kesabarannya ini tipis gitu. Saya rasa mereka lebih bisa melakukan pendekatan persuasif terhadap anak. Saya pernah tanya anak saya, kenapa kamu nggak ngomong takut dimarahi? Takut dimarahi dulu, kalau marah lebih pendekatan persuasif lah kepada anak-anak. Anggap mereka adalah anak-anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri, bukan sekedar anak didik seperti itu. Karena orang tua itu sangat mempercayakan ketika dia di sekolah, guru lah orang tua utama yang ada di situ. Jadi tolong anggap mereka sebagai anak kandung sendiri, bukan sebagai peserta didik. Seperti itu saja sih. Untuk kurang lebihnya. Berarti harus ada strategi dan pendekatan yang berbeda. Benar, dan dalam ya, Mas banget titik pesannya menyentuh sekali ya. Semoga Mas Guru dan Mbak Guru di rumah bisa menjadikan masukan ini sebagai bahan referensi lah ya. Seperti itu. Tentu dengan tanpa maksud ingin menggurui, tapi kita selalu ada ruang untuk kita perbaiki. Betul, dan banyak juga guru yang sudah seperti Mbak Nia bilang tadi, yang sudah memanusiakan manusia, yang sudah punya strategi yang cukup inovatif dalam mengajar, pendekatannya juga bagus, dan memang kita harus menerima ini sebuah proses gitu ya. Sehingga pendidikan Indonesia jadi jauh lebih baik lagi. Silakan Mas Mae. Siap. Rasanya cukup dulu untuk kali ini ya. Thank you banget Mbak Nia sudah mau ngobrol sama kita di tengah kesibukannya. Kita tahu tadi ya webinar sana sini. Belum lagi mau nganter anak nih kayaknya di jadwal lesnya. Terima kasih banyak, kami dari Guru Kreatif sangat mengapresiasi waktunya Mbak Nia ya. Terima kasih banyak, lain kali kita ngobrol lagi Mbak Nia ya.
Luar biasa. Ya, terima kasih Mas. Oke, makasih Mbak Nia ya. Sehat selalu. Ya udah. Tuh dia Mas Mae. Ya, sian juga ya. Kita pikir enak-enak jadi Bu Bayangkari, ternyata juga Pusing juga. pusing ya. juga. Apalagi bahasa Arab Mas Mae, sama sih juga pusing Ya, Mas Mae. salam. Penting buat kita belajar nih buat Mas dan Mbak Guru yang punya anak atau yang pengen belajar bahasa Arab sekaligus dapat double. Dapat double. Dan memang bahasa Arab termasuk yang Challenging. mungkin umat muslim juga perlu belajar sebenarnya. Betul, nggak ada salahnya. Oke, menarik itu aja dulu hari ini. Iya, Mas Ya, Angga. santai-santai, ringan-ringannya dulu, udah lama enggak soalnya nih. Makanya Oke, makasih Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Sampai ketemu lagi di sesi podcast berikutnya ya. Semoga sehat-sehat. Jangan lupa tadi protokol kesehatan dijaga. semoga pandemi bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Betul, jangan lupa vaksin. Sehat selalu buat kita semua. Dan kita tutup dengan quote seperti biasa. Silakan Mas Mai. Saya izin ngambil dari kata-katanya Mbak Nia tadi. Boleh, silakan. Yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga pun harus profesional.